Nama saya adalah Dinopati Jalal. Ayo lari. Lari saya selalu lakukan hampir setiap hari. Kadang-kadang dari rumah ke kantor saya lari. Dan saya lakukan itu karena ini olahraga yang paling murah. Ya, kita hanya butuh kaki dan sepatu dan kapan saja bisa lari. Istri saya Rosa, dokter gigi, sangat aktif dan merupakan partner saya bukan hanya sebagai istri, tapi juga kawan, sahabat. Ya. Kita mempunyai 3 anak, Alexa, Keanu, dan Chloe. Masih kecil-kecil, masih umur 6, 7, dan 8 tahun. Saya mulai karir saya sebagai duta besar di Amerika Serikat dimulai di gedung yang sama karena tahun 1980 ketika saya mengikuti ayah saya di sini, saya bekerja sebagai tukang cuci piring di bawah ya. Dan waktu itu saya menemukan buku mengenai politik di bawah bendera revolusi judulnya karangan Presiden Soekarno, dan saya baca buku itu langsung tertarik mengenai dunia politik, dan setelah itu kuliahnya selalu mengenai politik, dan saya masuk di Kementerian Luar Negeri sejak 1987 dan terus meniti karir sampai sekarang. Visi saya mengenai Indonesia abad ke-21 adalah Indonesia harus menjadi demokrasi kelas menengah. Ya. Dan ini berbeda memang dari kondisi kita di abad ke-20, terutama sewaktu 1945, sewaktu kita merdeka. Karena 1945, sewaktu kita merdeka, kita masih belum demokrasi itu, ya kan? Pemilu baru sekali 1955, kemudian itu pun juga tidak terjadi lagi sampai lama. Dan kelas menengah belum ada tuh 1945 ya, hampir 99% rakyat Indonesia itu miskin ya, dan buta huruf juga ya. Jadi abad ke-21 Indonesia bisa menjadi demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan demokrasi kelas menengah. Apa artinya kelas menengah terus berkembang? Mungkin bisa menjadi 70-75% dari jumlah penduduk Indonesia, dan berkembangnya dari mana? Dengan menyerap masuk penduduk yang miskin selama ini. Ya, penduduk yang miskin absolut, yang miskin dan rentan kemiskinan. Kalau mereka ditarik ke kelas menengah, diberi tangga masuk, wong cilik ini bisa jadi wong sugih, ya, dan kemiskinan bisa teratasi dengan berkembangnya kelas menengah. Jadi saya ingin melihat Indonesia itu seperti itu, besarnya di tengah secara ekonomi dan ada mobilitas yang tinggi. Kalau itu terjadi, insya Allah mimpi dan cita-cita yang luhur dari pendiri bangsa kita akan tercapai. Hal yang penting untuk kita capai adalah untuk menyebarkan entrepreneurship ya, ke seluruh pelosok Indonesia dan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekarang konon ada sekitar 500.000 orang yang bisa dianggap sebagai entrepreneur di Indonesia ya, menurut definisi kita ya. Dan dari 500.000 orang ini masih kurang untuk bangsa yang jumlahnya 240 juta. Idealnya adalah sekitar 4-5 juta entrepreneur di seluruh Indonesia. Saya besar di sini di Blok M ya. Dulu saya suka sekali main di sini dan sekarang saya kembali. Dan yang kita lihat di sini adalah tulang punggung dari ekonomi Indonesia, yaitu UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi lebih banyak di mikronya nih. Dan bisa dibayangkan kalau rata-rata satu entrepreneur itu mempekerjakan sekitar 20 atau 25 orang ya. Dengan adanya 4 juta entrepreneur itu, kita sudah bisa mencapai insya Allah target 100 juta lapangan pekerjaan, paling tidak ya, paling sedikit. Ini berapa nih? 857 itu. Jadi entrepreneurship ini perlu kita bangunkan karena mulai menggeliat nih di Indonesia ya, tapi belum merata. Dan budaya unggul juga mulai menggeliat tapi belum merekah di Indonesia. Jadi inilah yang saya kira perlu kita capai, menjadi menyebarluaskan entrepreneurship sehingga menjadi bagian dari
semangat berkebangsaan dan bermasyarakat Indonesia.